Shalom saudara, bersama saya Paulus Eskinardi dari JBN Ministries Yogyakarta. Saudara, dalam episode kedua tentang exorcism atau hal mengusir setan, saya akan bahas mengenai percobaan di padang gurun. Ada yang bertanya kepada saya, mengapa Tuhan Yesus dapat dicobai oleh iblis? Saudara, iblis ini, Lucifer, membawa sepertiga malaikat dari sorga. Dia dapat mempengaruhi dan memimpin sepertiga malaikat di sorga melakukan pemberontakan terhadap Allah Bapa. Dan iblis dikalahkan bersama seluruh pengikutnya dilemparkan ke bumi ini. Saudara, kalau Allah Bapa, dia berani melakukan pemberontakan, apalagi terhadap anaknya. Yesus Kristus dicobai oleh iblis dengan maksud untuk menjatuhkan, untuk mengalahkan. Dan apa yang dilakukan di padang gurun selama 40 hari, Tuhan Yesus tidak makan, tidak minum. Demikian pula itu yang terjadi pada waktu Nabi Musa menerima 10 firman. Tidak makan, tidak minum selama 40 hari. Itu pula yang terjadi selama 40 tahun bangsa Israel yang melakukan pemberontakan terhadap Allah Bapa, yang memimpin mereka dengan tiang api dan tiang awan. 40 hari mereka melakukan pengintaian dan mengeluh, merasa takut, tidak percaya. Maka 40 hari itu, satu hari dihitung 1 tahun, menjadi 40 tahun mereka berputar-putar di padang gurun dan mengalami kebinasaan. Hanya Joshua dan Kaleb yang dapat masuk ke dalam tanah perjanjian. Saudara, demikian pula kita yang menerima roh iman, percaya kepada Tuhan Yesus. Selama kita tinggal di bumi ini, maka roh-roh yang berasal daripada Lucifer, dari kerajaan iblis, akan terus mendatangkan kekacauan dalam kehidupan kita. Tapi percayalah, kekacauan yang terjadi, kita memperoleh perlindungan. Sekalipun keadaan mungkin sulit, apalagi di saat seperti sekarang ini, berkaitan dengan keuangan. Banyak orang-orang yang mengeluh, banyak orang-orang yang takut. Itulah yang terjadi kalau orang melakukan penyembahan kepada iblis. Kemuliaan, kemegahan, kekayaan dunia yang ditawarkan oleh iblis asal menyembah kepada dia. Melakukan pesugihan, yaitu ritual dengan maksud untuk memperoleh kekayaan, tetapi dengan menyerahkan nyawa, melakukan hubungan ikat janji, maut, kematian. Bukan hanya pribadi orang yang melakukan ritual, tetapi seluruh keturunannya. Keturunan sampai dengan keempat itu diikat dalam segala kejahatan yang dilakukan oleh iblis. Kehancuran, keporak-porandaan, kebinasaan, dan pada akhirnya bersama dengan iblis masuk ke dalam alam maut. Saudara, inilah yang dicegah, inilah yang Tuhan Yesus Kristus berikan kepada kita, kasih yang terbesar, yang tidak terbatas, saudara. Roh Kudus, roh yang dari Bapa sendiri, diberikan kepada kita dengan maksud untuk melindungi kita dari yang jahat, menguduskan kita dalam kebenaran oleh firman Kristus. Dan kita percaya, Roh Kudus adalah jaminan untuk kita menerima segala kebaikan. Pada waktu kita mengalami kesusahan, kita akan pasti diberikan jalan keluar. Dan Roh Kudus memimpin kita ke dalam seluruh pengertian, agar kita tetap kuat, kita tetap sehat, kita tetap semangat, kita tetap memiliki kekuatan percaya kepada Tuhan Yesus. Sebab dialah yang menyelamatkan kehidupan kita, bukan hanya saat ini, tetapi setelah kita meninggalkan dunia ini. Itulah kehidupan kekal, karena nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Baik saudara, kita akan akhiri episode kedua ini. Kita akan berjumpa kembali dalam episode ketiga yang lebih seru lagi, karena ini penting bagi kita untuk kita memperoleh pengertian kebenaran yang oleh Roh Kudus berikan bagi kita. Shalom.